kita semua juga sudah tahu Mara ini dianalogikan seperti sesosok makhluk yang kejam, yang mengganggu, dan selalu bikin masalah atau troublemaker untuk Buddha dan juga murid-muridnya. Dan selalu tidak senang terhadap aktivitas apapun yang dilakukan oleh Buddha dan murid-muridnya. Karena memang kecenderungannya seperti itu. Nah, yang dianalogikan itu memang itu termasuk sesosok makhluk dewa dari alam dewa, para Nimitta Wasawati yang sangat powerful, namanya Dewa Putamara. Bahkan Raja Dewa sendiri pun, Dewa Saka, juga takut kalau Mara dan pasukannya ini datang ke satu tempat. Dewa Saka akan menghindar, mau dibilang melarikan diri karena kekuatan Mara itu sendiri. Nah, ya ini yang dibilang Dewa Putamara. Memang mengacu kepada hal-hal yang membuat batin seseorang itu menjadi terkotori atau bergejolak atau tidak tenang secara garis besarnya ya. Ya, ada 5 jenis mara. Yang pertama adalah kandamara. Kandamara di sini adalah mara yang merupakan 5 kelompok kanda atau pancakanda yang terdiri dari materi atau rupa, perasaan, persepsi, atau ingatan kita, bentuk kehendak, kesadaran. Artinya pancakanda itu sendiri. Rupa, winyana, sanya, sangkara, dan wedana. Ini adalah kelompok kandamara. Yang mana dengan kanda ini, seseorang akan terus bisa ada di samsara. Nah, karena kanda ini, kita bisa menghasilkan kama. Yang mana kama itu nanti akan menjadi potensi kita untuk dilahirkan lagi. Akhirnya menghasilkan kanda baru lagi. Ya, seperti itu. Jadi akan terus membawa kita ke samsara itu sendiri. Itu dibilang kandamara. Lalu abhisangkara mara. Di sini mara yang merupakan akibat dari kama buruk berbuah. Sebenarnya di sini juga kama baik juga. Ya, jadi mau kama baik atau kama buruk akan menghasilkan akibat yang mana dari akibat dari kama baik atau kama buruk itu sendiri, kita akan menghasilkan potensi baru untuk menghasilkan kama yang nanti akan mengakibatkan kama baik atau kama buruk terjadi dan kita membuat potensi lagi yang akhirnya nggak akan ada habisnya. Dengan begitu kita akan terus terjebak di samsara karena potensi kama itu sendiri. Itu dibilang abhisangkara mara. Lalu berikutnya kilesa mara. Kilesa mara di sini adalah mara yang berupa kotoran batin kita sendiri. Ada 10 jenis kekotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kesombongan, pandangan salah, keraguan, kemalasan, kegelisahan, tidak takut berbuat jahat, tidak malu berbuat jahat. Itu adalah kekotoran batin yang tergabung dalam kilesa mara. Lalu macu mara. Mara yang merupakan kematian sebagai penghalang tujuan kita. Banyak orang takut terhadap kematian, ya, nggak siap menghadapi kematian. Ya, itu bentuk mara. Akhirnya juga sebenarnya ketika kita mati, kita akan dilahirkan lagi. Bagi yang putu jana. Ya kan, bagi yang belum mencapai tingkatan arahat, gitu, akan dilahirkan lagi. Kematian merupakan awal dari kehidupan baru. Dibilang macu mara. Ya. Lalu yang kelima, tadi yang Bante singgung di awal, Dewa Putamara. Ya, Dewa Putamara, Mara ini berwujud sebagai makhluk halus atau makhluk di alam dewa dan sangat powerful. Makhluk di alam dewa para Nimitta Wasawati. Ya, itu adalah Dewa Putamara. Nah, inilah jenis-jenis Mara itu sendiri. Jadi Mara itu ya bisa internal ataupun eksternal ya. Atau ada juga makhluk yang memang mengganggu, yang marah itu sendiri. Dan mereka akan mencari celah
baik kekotoran batin ataupun ya makhluk yang memang berniat jahat sama kita, ya bisa dikategorikan sebagai mara, dan itu akan mencari celah kapanpun, dimanapun, bagi murid-muridnya Buddha yang akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang agung, terutama yang berhubungan dengan perkembangan ya Buddha Sasana atau yang berhubungan dengan pelepasan, kira-kira seperti itu. Di zamannya Buddha, murid-murid Buddha yang mau istilahnya berlatih dengan serius ya di satu tempat akan selalu diganggu oleh Mara sedari awal. Mara akan menggodanya, Mara akan mengganggunya dengan berbagai cara sampai murid Buddha ini yang berlatih menyerah, meninggalkan latihannya. Dan itu sudah banyak juga contoh. Atau Mara ini mengganggu keharmonisan ketika murid-muridnya Buddha itu lagi harmonis semuanya. Mara mempengaruhi mereka satu-satu dengan misalnya menutup pandangan benarnya atau menutup daya pikirnya gitu, sehingga gelap mata, ya, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga memunculkan kilesa yang lain. Itu juga bisa. Itu Dewa Buddha Aisyahnya marah itu juga. Mereka akan mencari celah mengganggu keharmonisan ketika komunitas yang murid-muridnya Buddha itu sendiri sedang kuat dan siap untuk mensupport Dhamma. Itu salah satu cara kerjanya. Tapi bedanya di zaman Buddha, mereka hanya mulai mengganggu sedari awal. Karena apa? Sekali lepas, mau dibilang, itu murid-murid Buddha pasti langsung jadi Arya. Dan itu udah akan susah untuk diganggu kalau sudah Arya. Sudah jadi makhluk suci. Tapi kalau sekarang, marahnya lebih santai. Karena ya susah, udah belajar Dhamma sebanyak mungkin pun sekarang jarang yang mencapai Arya mau dibilang. Karena apa? Perbedaan kualitas batinnya. Perbedaan kualitas batin dari makhluk atau manusia sekarang yang mendengarkan Dhamma itu sendiri. Jadi marah nggak takut kehilangan, masih bisa dimainin nanti aja deh gitu. Ya, jadi ada kondisi mereka hanya mengganggu ketika memang sudah mau mencapai tahapan akhir. Ya, kecenderungannya seperti itu di zaman sekarang. Ya, makanya ini buat catatan juga buat kita. Mara masih menunggu, mencari celah untuk misalnya menggoda, menghancurkan atau merusak hal-hal yang berhubungan dengan Dhamma. Ya, makanya itu perlu diingat. Dia akan mencari cara dengan baik. Nggak bisa ke satu, ke yang lain. Nggak bisa ke yang lain, ke yang lainnya lagi. Terus sampai mereka berhasil. Kalau untungnya, kalau bisa sadar gitu. Ya, makanya banyak murid-murid Buddha juga sadar tahu ini marah, hati-hati gitu kan. Jangan ganggu kayak Bante Sariputta, Bante Moggallana, Buddha sendiri. Anda tahu, saya tahu kerjaan Anda ini. Jangan ganggu kita gitu. Bahaya. Nah, kira dia setelah disadari, dia takut. Anda bisa bisa baca di teks itu seperti itu. Ya, kadang kita juga tidak bisa membaca situasi, kondisi kita tidak bisa berpikir jernih gitu kan. Ya mungkin saja saat itu marah menggoda, kira-kira seperti itu. Nah, hancurnya pasukan Mara merupakan salah satu manfaat yang bisa didapatkan dengan praktek latihan, salah satunya bojangga atau faktor pencerahan. Ya, menurut Suttanipata Pali, terdapat 10 jenis pasukan Mara, yaitu kesenangan indrawi, kama. Yang kedua, ketidakpuasan, arati. Yang ketiga, lapar dan haus, kupi pasa. Yang keempat, nafsu keinginan, tanha. Ya. Yang kelima, kemalasan dan kelambanan, tinamida. Yang keenam, ketakutan, biru. Yang ketujuh, keraguan, wicikica. Yang kedelapan, keangkuhan dan tidak mengerti berterima kasih atau tidak tidak paham berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih.
maka tambah. Perolehan yang berikutnya, perolehan ketenaran, kehormatan, dan popularitas, apapun yang didapatkan dengan cara yang salah, laba sakara siloka. Yang penting terkenal, mau bagaimana caranya pun bodoh amat. Yang berikutnya, memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Atu kam sana parawam bana. Memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, ini adalah ke-10 jenis pasukan mara yang dapat dilenyapkan, yang memang harus dilenyapkan dengan pengembangan ya latihan bojangga itu sendiri. Faktor-faktor pencerahan. Jadi banyak sekali istilah-istilah. Ini akan berhubungan dengan kilesa mara yang tadi Bante sebutkan itu. Yang ada dalam ya, diri kita masing-masing. Ini yang juga harus kita pahami. Jadi bukan cuma sekedar kilesa itu bukan cuma sekedar loba keserakahan, dosa kebencian, ataupun moha, kebodohan batin itu sendiri. Banyak sekali anak pinaknya ya. Lalu yang lainnya lagi, nanti sedikit menyinggung tentang dosa, kemarahan, atau keganasan batin, atau kebencian, yang mana juga merupakan kilesa mara, bagian dari pasukan-pasukan mara itu sendiri. Dosa tidak hanya ganas, tetapi juga mencemari batin. Ia tidak hanya liar dan kasar, tapi juga depresif yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Jadi Bante ulang nih ya. Dosa ini tidak hanya ganas, tetapi juga mencemari batin. Dan ia tidak hanya liar dan kasar, tetapi juga depresif yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Semua itu termasuk dalam kategori dosa atau kebencian. Nah, di sini bukan cuma kita tidak suka terhadap hal-hal yang memang tidak menyenangkan atau tidak kita sukai, tapi adalah kondisi batin yang condong depresif, ya hidup dalam ketakutan atau rendah diri. Yang karena depresif itu yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Takut salah, takut ini, takut itu, bisa dibilang. Tidak percaya diri. Nah, itu adalah bentuk dari dosa, kategori dosa. Ini yang harus kita atasi. Kalau secara singkatnya, dosa itu kesedihan, duka cita, ketakutan, depresi, kemarahan, dendam, menakut-nakuti orang lain dengan ucapan kasar, menyerang, merencanakan pembunuhan seseorang, misalnya. Nah, semua ini adalah dosa. Kalau dalam bahasa Pali ada juga sehubungan dengan dosa, maka, palasa, soka, paridewa, duka, domanasa, dan upayasa. Yang secara umum dalam kehidupan awam yang juga harus dipelajari dengan baik. Yang mana itu juga adalah merupakan kilesa, mara. Banyak istilahnya ya. Nah, ini yang harus kita juga pelajari ya. Nah, ini adalah pasukan-pasukan mara. Selain yang tadi, yang 10 pasukan mara itu sendiri. Ini adalah bentuk pasukan mara dengan berbagai variasi ya. Nah, itu semua bisa diatasi dengan memperkuat faktor-faktor pencerahan itu sendiri. Ya kan? Sata bojangga. Ini penting juga, perlu dilatih, perlu diperkuat, perlu terus dipahami dengan baik, dipraktekkan, sehingga dengan kondisi ini, dengan memperkuat sata bojangga, seseorang akan bisa menghancurkan kekotoran batin. Ya, bisa artinya menyetop lah, atau ya menghancurkan kilesa di samsara ini. Karena bagaimanapun kita perlu alat untuk penghancuran kekotoran batin itu sendiri. Dikatakan bahwa pembebasan dari penderitaan
sepenuhnya bergantung pada pengembangan atau pengabaian pada bujangga. Pembebasan dari penderitaan sepenuhnya tergantung pada pengembangan atau pengabaian pada bojangga atau pada faktor-faktor pencerahan itu sendiri. Setiap individu dapat mengeluarkan usaha yang diperlukan untuk mengupayakan pembebasan diri sendiri. Siapapun yang mengharapkan pembebasan mutlak dari belenggu samsara harus mengembangkan faktor-faktor pencerahan. Karena pengembangan faktor-faktor pencerahan atau bojangga harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan arahan dari Sang Buddha. Maka pengetahuan yang memadai mengenai Pak Bojangga ini sendiri pun sangat diperlukan. Bia Bante pernah bahas juga, mungkin juga Anda juga sering juga dengar pernyataan Bante. Apakah Anda mengerti ketika Anda mengucapkan idame punya nibbana sapajayohotu? Apakah Anda benar-benar misalnya seperti itu gitu kan? Idame punya nibbana sapajayohotu beneran nih gitu kan. Istilahnya kalau kalau istilah ngeledekinnya gitu ya. Bener mau ke nibbana, bener-bener mau asawakayang wahang hotu, ya kan? Anda tahu nggak caranya? Usaha yang dilakukannya sudah mengarah ke sana belum? Atau cuma sekedar lip service doang gitu kan? Nah, karena ya dari pernyataan ini semua harus dilakukan secara sistematis bagi seseorang yang memang mau terbebas dari belenggu samsara, ya kan? Sesuai dengan arahan Buddha. Mau ke nibbana, mau dibilang mau ke nibbana tapi masih suka makan malam gitu. Mau ke nibbana masih suka nonton drakor, ya kumaha, ya. Bisa nggak konsisten toh. Nah itu, jadinya ya cara sistematisnya itu yang nggak dapat. Berarti mungkin saja, tapi oke lah. Bermula dari pemikiran, memperkuat cetana, sampai nanti kalau memang betul-betul Anda mau melakukannya, ya Anda harus lakukan sistematis. Nah, perbuatan baik, perbuatan kebajikan yang Anda lakukan, muatannya adalah untuk terbebas dari kekotoran batin. Anda harus perkuat itu. Ketika Anda berdana, bagaimana dana Anda itu minimal mengendalikan kekotoran batin Anda pada saat itu, pada saat sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan sesudah melakukannya. Gitu. Apapun perbuatan baik Anda, Anda jaga sila juga sama, Anda praktek meditasi juga sama, anda waca juga sama, Anda melatih kesabaran juga sama. Prinsipnya itu. Anda melatih metta juga sama. Anda misalnya bermudita cita atau patanumodana juga sama. Jadi melakukan kebajikan, semua hal kebajikan mengarahnya ke sana. Dan itu harus dipraktekkan kondisi-kondisi itu. Supaya yang dilakukannya itu mengarah sesuai arahan ya, atau sistematisnya bisa dapat kira-kira seperti itu. Bojang atau faktor-faktor pencerahan ini Buddha menganalogikan ada 7 ya kan sata bojangga atau 7 faktor pencerahan. Nah, 7 faktor pencerahan ini diibaratkan seperti 7 permata raja dunia atau 7 permata cakrawati. Karena sekali lagi kemunculan cakrawati atau raja dunia, maka ketujuh permata juga muncul. Ya, apa saja 7 permata ini? Adalah permata roda, permata gajah, permata kuda, permata perhiasan, permata wanita, permata pelayan, dan permata panglima. Nah, ini adalah 7 permata yang akan muncul ketika Cakrawati atau Raja Dunia juga akan muncul. Menurut kitab kata-kata mengatakan permata roda merupakan pemimpin dari keenam permata lainnya. Nah, ini diibaratkan analogi permata roda ini adalah Sati Sambojangga. Nah, ini adalah
Sati Sambojangga merupakan pemimpin dari seluruh bojangga atau dari seluruh faktor-faktor pencerahan. Sati, mindful. Oleh karena itu, ya, keduanya sama dari segi kepemimpinan. Mindfulness, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, menyadari yang baik, yang buruk, mengingat yang baik, yang buruk. Nah, itu mindfulness. Ya, permata kedua itu adalah gajah dibilang. Gajah memiliki badan besar, tinggi dan lebar. Nah, analogi ini sama juga dengan Dhamma Wicaya Sambojangga. Jadi Dhamma Wicaya Sambojangga ini mengandung pemahaman terhadap sejumlah besar dhamma, penyelidikan terhadap dhamma yang muatannya akan sangat luas. Karena dhamma sendiri sangat luas. Diibaratkan seperti gajah yang berbadan besar. Lalu permata ketiga yaitu kuda. Kuda memiliki kecepatan berlari yang tinggi. Nah, di sini begitu juga dengan Wirya Sambojangga. Wirya Sambojangga memiliki kecepatan dalam menyemangati atau membangkitkan faktor-faktor pencerahan. Jadi Wirya disamakan, kuda disamakan dengan Wirya Sambojangga. Yang mana harus cepat untuk menyemangati atau membangkitkan faktor-faktor pencerahan. Apalagi ketika kilesa muncul, kita harus cepat dengan wirya, jangan menunda-nunda atau bagaimana, jangan menunggu atau yang lainnya kira-kira. Berikutnya, permata raja, permata perhiasan, ya, memiliki kemampuan menyingkirkan kegelapan dengan memancarkan cahaya. Permata yang lainnya permata perhiasan. Nah, di sini sama juga dengan Piti Sambojangga. Piti Sambojangga yang menghilangkan kegelapan kekotoran batin dengan memancarkan cahaya kebijaksanaan yang disertai oleh panya. Dan Piti merupakan pijakan untuk panya. Piti itu sendiri. Ya. Banyak kondisi dalam teks dijelaskan bahwa banyak meditator yang berhasil mencapai kebijaksanaan melalui pengalaman piti. Makanya dengan piti yang dianalogikan sebagai permata perhiasan itu bisa memunculkan panya. Faktor selanjutnya adalah pasadi sambojangga yang dibandingkan dengan permata wanita. Permata wanita di sini artinya keduanya sama-sama bisa menekan dan meredakan panas di dalam tubuh dan pikiran. Ya mungkin bagi pasangan harusnya wanita ini yang menenteramkan, bukan ngompor-ngomporin ya, bukan manas-manasin gitu. Ya kan? Kalau misalnya suaminya lagi marah, udah tenang, tenang, sabar aja. Jangan malah kompor-komporin tuh. Istri itu tugasnya tuh. Eh, karena dia balik lagi menenangkan di dalam tubuh dan pikirannya itu permata wanita. Jadi diibaratkan seperti pasadi sambojangga permata wanita ini. Permata pelayan itu disamakan dengan samadhi sambojangga. Nah, pelayan memotong hal yang mengganggu pikiran raja dan membuat pikiran raja terpusat dengan cara menyediakan harta benda dimanapun dibutuhkan. Begitu juga dengan samadhi sambojangga menjaga pikiran meditator agar terpusat dan mencapai kondisi tercerap dengan memotong segala gangguan dalam meditasi. Ya, samadhi sambojangga seperti pelayan yang artinya membuat pikiran itu terpusat dan memotong semua hal yang mengganggu. Seperti pelayan dia hanya membantu raja memotong hal-hal yang mengganggu pikiran raja itu sendiri. Lalu faktor terakhir yaitu UPK Sambojangga membebaskan pikiran dari kondisi malas dan kondisi terlalu bersemangat, menjaga pikiran agar berada dalam kondisi seimbang dan tidak sibuk. Oleh karena itu, UPK Sambojangga disamakan dengan permata panglima dari Raja Dunia yang menjaga agar beban kerja raja tidak berlebih dengan mengerjakan apapun yang perlu dikerjakan atas nama sang raja. Sehingga rajanya jadi tidak sibuk. Sehingga ya kondisinya menjadi seimbang. Begitu juga UPK menjaga pikiran agar berada dalam kondisi seimbang. Itulah Sata Bojangga.
yang ada di dalam ajaran Buddha ini. Yang mana ini juga merupakan tujuh permata. Seperti halnya tujuh permata seorang raja dunia yang hanya muncul ketika seorang raja Cakrawati muncul di dunia. Jadi, mau dibilang secara nature-nya, ketika seorang Buddha muncul, maka permata Sata Bojangga ini akan muncul juga. Artinya, Buddha akan menjelaskan juga faktor-faktor pencerahan ini, yang tujuh faktor pencerahan. Begitupun juga seorang Raja Cakrawati ketika muncul, maka tujuh permata ini pun akan muncul berbarengan dengan kemunculan Raja Cakrawati. Itulah yang harus kita pahami dengan baik. Masalah bagaimana kita menghancurkan pasukan Mara, menghancurkan Kilesa, dengan mengembangkan faktor-faktor pencerahan yang mana itu harus dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan arahan. Ya, jadi kita harus mengerti itu. Ya, Bante sudah menjelaskan. Semoga Anda bisa menerapkannya ya. Yang mencari tahu bagaimana memperkuat, bagaimana mengembangkan, bagaimana meningkatkan faktor-faktor pencerahan ini sehingga ya kita bisa mengatasi pasukan-pasukan Mara yang sangat banyak sekali rupanya, sangat banyak sekali variasinya gitu. Kalau kita tidak memperkuat di dalam, pasti kita akan ke bawah, pasti kita akan ditaklukkan oleh pasukan Mara atau kita akan ditangkap oleh pasukan Mara itu sendiri sehingga kita mengalami kesulitan sehingga kita tidak akan bisa membebaskan diri dari samsara ini sehingga kita akan terus terbelenggu di samsara. Semoga ya kita semua bisa terbebas dari pasukan Mara ya salah satunya adalah dengan memperkuat faktor-faktor pencerahan dengan mempraktekkan dengan baik dan bisa menerapkan faktor-faktor pencerahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian dari Bante. Semoga Anda bisa mengerti semua. Oke, sadu, sadu, sadu.